kursi jabatan. Bagaimana ketahuan? Iya. Konsentrasi, mari kita konsentrasi. Oke. Konsentrasi, mari kita konsentrasi. Konsentrasi, mari kita konsentrasi. Ya, mudah, cepat, dan murah. Nah, bagaimana peluang itu bisa kita lakukan? Karena ya seperti saya singgung bahwa transaksi di sana dipermudah. Ya, kalau kita ke Hong Kong tinggal tap aja beli minuman di. Pariwisata sendiri itu multiplier effect. Mungkin kita semua tahu apa saja yang bisa dihidupi dari sektor pariwisata. Dari mulai kita bilang hitung di baluhan ya, dari turun kapal, di situ porter hidup, organda hidup, kemudian ke hotelnya hidup, ke restorannya hidup, kemudian ke objek wisata, pelaku souvenir, pelaku usaha diving dan segala macamnya bisa hidup sampai ke tukang parkir. Nah itu ya kenapa pariwisata berdampak positif untuk semua level. Kok bisa buat hiburan untuk anak-anak Sabang yang remaja atau yang anak-anak, kok bisa di Ibus itu diadakan banana boat. Jadi pada saat yang tidak boleh kita nyebrang dari tepi lain ke pulau pakai banana boat, itu mungkin pas itu ada ombak besar di mana kebalik, jadi ada trouble dan sampai sekarang belum bisa dihidupkan lagi. Ya, kita menghindari jangan sampai gara-gara kecil sama jadi jelek. Ya, tapi nanti instruktur seni FS2M tingkat SMP dan SMA kita untuk memberikan seminar atau sosialisasi kepada pemilik kafe atau mengadakan sebuah perlombaan dekorasi kafe. Kita lihat seperti kafe-kafe di Banda Aceh, bahkan sampai street kafenya bisa jadi kafe tempat ajaran anak-anak kuliah untuk duduk. Mungkin kita bahkan kita Sabang memiliki alam yang lebih indah. Akan kita cuma anak yang untuk lomba dari dinas pendidikan. Kalau memang kita bisa mengembangkan lebih, kenapa enggak? Untuk mereka dapat ilmunya, bisa lebih kreatif, menciptakan souvenir untuk kota Sabang. Ya nanti bisa minta kontak, kita bisa saling komunikasi untuk kedepannya. Tidak cuma khusus anak yang untuk ikut lomba mewakili Sabang, tapi anak-anak Sabang lainnya, mereka juga butuh itu. Ya, ini masalah pencahayaan di malam hari, Bu. Itu termasuk juga karena kalau di Pulau Simulu yang meskipun sangat terpencil, itu pencahayaan cukup memadai. Di sini gelap sekali, Bu. Terima kasih saran masukannya, nanti akan saya sampaikan kepada dinas yang berkompeten. 2, 3. Kalau di dunia, terutama di Asia, kita tidak bicara, hampir 90 sekian persen itu penyokong ekonomi negara Asia itu adalah pelaku usaha korupsi. Ya kan? Pelaku. Kalau di Indonesia itu 98,9 sekian persen itu adalah pelaku usaha korupsi. Tadi Bapak ada menyinggung bahwa KUR itu tidak menggunakan apa namanya? Anggunan. Ya betul Pak? Betul. Nah, tetapi kalau di lapangan saya temui itu Pak, malahan orang pengen meminta anggunan, malahan di perinciannya itu harus ada anggunan. Jadi kan kami, contohnya saya Pak, saya baru merintis, baru pun nggak lama. Jadi kan kalau untuk anggunan itu berat, mungkin ada solusi dari Bapak. Karena tadi saya mengetahui juga kalau KUR itu tidak ada anggunan, tapi di lapangan ada anggunan. Mungkin. Tapi kalaupun diminta yang lain, supaya apa? Supaya ada lebih tanggung jawab. Ya kan? Kalau saya nggak kembalikan pinjaman ini, kereta saya hilang. Kan begitu. Bukan untuk dijualnya oleh bank itu kereta kita, supaya kita lebih tanggung jawab. Kan yang pertama, ada nggak kemungkinan PLUD itu akan dibangun di Sabang? Karena saya mendengar bahwa akhir 2016 kan ada yang mau dibuat lagi PLUD-nya. Yang kedua, saya ingin bertanya bahwa pertengahan 2016 dulu pernah diseleksi untuk pendamping KUR oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Sabang.
Kalau nggak salah saya sudah dikirim juga namanya ke sana, tetapi bagaimana kelanjutannya kami tidak tahu apakah itu dijadikan atau enggak. Mungkin wacana aja. Ya kan? Ada penghematan anggaran dari pusat sehingga rekrutmen itu dibagikan. Cuma masalahnya apakah pengetahuan sudah diinformasikan kepada semua? Mungkin ya di kabupaten kota kecewa ya sudahlah, ya kan? Ada beberapa kuliner yang saya sebutkan tadi. Ini hubungannya dengan UKM. Kalau dari segi budaya masyarakat Aceh yang dilatar belakangi oleh agama Islam, makanannya juga sudah terjamin halal dan bersih. Yang kedua, souvenir. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pariwisata. Saya melihat kita di sini di Aceh, bila kita bandingkan dengan daerah-daerah yang lain di mungkin tidak usah keluar negeri, di Indonesia saja kalau kita mendatangi daerah-daerah di luar Aceh, itu kita disuguhkan berbagai souvenir yang yang menimbulkan tentang kedaerahan mereka. Untung ada Bapak di sini, jadi saya bisa mengeluarkan undang-undang. Saya nggak apa-apa lah ya. Jadi saya tinggal di rumah, kita tahu perbatasan dulu teh. Jadi kan di sana itu kami nggak kenal juga dengan Sabang, Pak. Punya air terjun, punya ombak untuk selancar, punya tepak. Cuma yang salahnya Pak, bukan salah sebenarnya, mungkin karena kita ingin membangun pariwisata. Tetapi terbentuk dengan adat, Pak. Adat kami di sana berenang tidak boleh pakai celana pendek, pakai sarung. Iya benar, pakai sarung. Kemudian apabila kita selancar tidak boleh lewat dari jam 4. Sedangkan bule kan pariwisata bukan milik kita sendiri, milik semua, seluruh dunia bisa datang. Bule mau selancar nggak boleh lewat jam 4, mau selancar jam berapa? Bule berenang suruh pakai sarung. Kan nggak mau, Pak. Jadinya kan nggak bisa maju. Yang ingin saya tanyakan apa yang kita buat di sana, Pak? Apa yang kita bilang tadi dalam bentuk yang sangat alamiah dengan ciri khas lumnya tersendiri, itu juga saya pikir akan menjadi sesuatu daya tarik yang lain dan yang lain yang justru tidak mereka temukan di tempat-tempat lainnya. Mereka akan menemukan suasana wisata alamiah itu di Lum. Yang Pak katakan tadi itu kalau di Aceh itu budaya adat Aceh ya, kalau perempuan yang lagi itu tidak boleh bersama-sama gitu. Nah itu Bapak bilang sebagai adat, bukankah itu sebagai ketentuan syar'i? Di mana letak adatnya itu gimana dalam konteks ini? Itu pertama Pak. Yang kedua, kita kan banyak adat-adat yang bulan tuh kalau Aceh itu ada pemia jamin, ekotnya ya Pak, ada pintu Aceh itu istilahnya kita kan belum tahu Pak ada asal munyana. Dari petinggi Belanda itu bagaimana untuk menciptakan sebuah perhiasan yang sekaligus menimbulkan keacehannya. Jadi Tumut itu berpikir akhirnya diambil ornamen yang ada di pintu di Taman Putrofang yang ada di Banda Aceh sekarang. Jadi ornamen-ornamen itulah yang diolah kemudian menjadi sebuah perhiasan yang begitu dilihat oleh petinggi Belanda itu sangat menarik. Hanya 2 rasa, sekarang udah variatif sudah. Nah ini teman-teman yang punya produk sudah mulai berpikir, oh produk saya nanti mau kreativitasnya apa lagi nih. Tadi seperti Dewi, seperti Roni ya.
mencoba memikirkan ya. Orang membeli karena ada nilai kreativitas yang ada di situ. Dana ke ibu melihat apakah yang ibu kelola tadi itu benar adanya melalui catatan pembukuan. Jadi kalau ibu-ibu tidak menyelenggarakan laporan keuangan yang notabene merupakan proses pencatatan keuangan dari proses aktivitas bisnis ibu, insya Allah aktivitas bisnis ibu tidak akan didiri oleh perbankan maupun kreditur.